لا إله إلا الله. استووا للصلاة يرحمكم الله، يرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب، وأن الله غفور رحيم. على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها، والله غفور حليم. ونزل قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا
Subhanallah katsira wa nashkuruhu 'ala ad-dawam katsira a'tana khairan katsira wa sarafa 'anna sharran katsira alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Alhamdulillah. Boleh saya buka acara ini dengan pantun? Boleh? Boleh enggak? Boleh. Ke pasar beli benang. Beli benang di tukang koran. Kenapa hidup kita kurang tenang? Mungkin kita belum baca Quran. Allah gitu. Allah. Ketika saya masuk masjid ini dari luar, langsung saya gini, kayak kucing. Masya Allah, Tabarakar Rahman. Masjidnya besar, jamaahnya insya Allah seperti jamaah Masjid Nabawi. Allahumma amin. Lalu ketika saya datang ke sini berjumpa sama muadzin, suaranya indah, merdu, Masya Allah. Masya Allah, Tabarakar Rahman. Lalu ketika sudah iqamat, saya maju, disuruh imam. Pas saya sujud, saking khusyuknya, hidung saya itu hilang. Masya Allah, karpetnya bagus, asli dari Madinah ya. Ya, Masya Allah. Allahu Akbar, sujud, hilang ini. Tapi alhamdulillah enggak masuk ke dalam karena saya dari Mekah. Andai dari sini sudah PC, hilang insyaallah. Bercanda. Hadratul muhtaramin, as-sadah, al-kiram, al-asatid, al-kiyai, rafa'allahu qadrakum wa ya'li maqamakum. Matta'ana Allah bi sihhatihi wa afiyatihi. Al-kiyai Nur Hasanuddin, Masya Allah. Orangnya berilmu, Masya Allah, Tabarakar Rahman. Kalaulah duduk bersama orang yang berilmu, keindahannya itu luar biasa. Apalagi nanti kalau kita duduk bersama Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Duduk sejenak bersama kiai itu Masya Allah, kita bisa dapat ilmu. Bagaimana sikapnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana Masya Allah, Tabarakar Rahman. Sampai beliau nyuruh saya di sini ceramah. Sebenarnya itu saya enggak layak ceramah di sini. Bukan level saya. Saya itu bukan siapa-siapa. Saya Abdul Basit Musfi. Nama saya itu Pasha. Apa? Nama saya itu apa? Nama panjangnya pasanganmu. Ketawalah. Sudah lapar enggak mau ketawa? Nama saya itu Abdul Basit, Abdul Jalil, Abdullah Musfi. Nama saya itu Abdul Basit, hamba Allah. Al-Basit artinya urusan yang mudah, urusan yang lancar. Abdul Jalil nama ayah saya, Abdullah nama kakek saya, Musfi itu nama kakek saya. Kita harus tahu siapa kakek kita. Ini sebagai seperti urutan isnad. Laula al-isnadu laqala sya'a man sya'. Kalaulah bukan ilmu al-isnad, mesti banyak orang yang berkata saya ambil ilmu dari YouTube. Banyak sekarang ambil ilmu dari Syekh Google. Dari siapa? Dari Google. Pertanyaan yang pertama ketika doktor bertanya kepada kiai, kenapa dia baca bismillah jahar? Kenapa? Kenapa bukan sir? Ketika Sudes, tahu Sudes? Syekh Sudes, Imam Haram, datang ke Masjid Istiqlal. Beliau baca bismillah dengan suara jahar. Sedangkan beliau mazhabnya Hambali, bukan Syafi'i. Kalau di mazhab Hambali itu enggak pakai bismillah, sir, bismillahirrahmanirrahim. Tapi ketika beliau datang ke Masjid Istiqlal,
beliau baca bismillah dengan suara jahar. Kenapa? Kenapa? Sedangkan mazhabnya dia mazhab Hambali. Karena beliau tahu bahwa masyarakat Indonesia ini mazhabnya Syafi'i. Kalau dia datang ke sini lalu baca bismillah sir, berarti dia bikin seperti musibah, masalah. Engkau datang ke sini lalu engkau enggak baca bismillah jahar, berarti engkau ini cari musibah. Oleh itu maka salah satu syarat untuk menjadi imam di Masjid Al-Haram harus faqih. Apa artinya faqih? Berilmu. Harus tahu kapan dia baca bismillah jahran, kapan dia baca bismillah sirran. Lalu ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amrin dzibalin la yabda'u bi bismillah fahuwa abtar. Semua urusan engkau kalau enggak bermula dengan bismillah fahuwa abtar. Oleh itu maka saya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Walaupun kurang merdu, bilang aja Allah, ya. Lalu pertanyaan yang kedua. Ketika beliau bertanya kepada Kiai Nur Hasanuddin, kok bisa beliau baca zikir jahar? Kenapa bukan sir? Apa kata Sayyidina Abdullah bin Abbas? Abdullah bin Abbas ini anaknya paman Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Apa kata beliau? Kunna na'rifu inqida'a salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bit takbir. Kita itu dulu tahu bahwa salat ini sudah selesai apa belum selesai dari suara takbir. Karena itu saya baca dengan suara jahar. Ilahi anta rabbi maulana subhanallah. Bagus itu. Enggak mau baca dengan sir enggak apa-apa. Sekarang banyak jamaah kalau diajak baca zikir berjamaah enggak mau. Tapi kalau diajak jalan-jalan mau. Ayo kita bareng makan bersama, mau. Ke mall mau jalan-jalan di kota mana berada mau. Tapi ketika diajak zikir dia bikin masalah. Jangan berkelahi antara pakai usolli dengan enggak pakai usolli. Jangan. Yang pakai usolli dia lidaf'il waswasah, karena dia mau jauhi waswasah, mau hilangi waswasahnya dia. Oleh itu maka dia pakai usolli fardal maghrib 3 raka'atin. Adaan apa qadaan apa i'adatan. Kita harus tahu solat itu terbagi 3. Adaan sekarang, qadaan, qada, i'adatan diulang lagi. Itu adaan apa qadaan apa i'adatan. Kita harus tahu. Yang enggak pakai usolli, enggak pakai usolli. Enggak apa-apa. Yang penting jangan berkelahi. Kalau engkau berkelahi antara pakai usolli dengan enggak pakai usolli, nanti yang senang enggak solat. Untung saya enggak solat. Jangan berkelahi, oke? Ngerti? Poin yang pertama tentang bismillah. Poin yang kedua tentang al-jahru bidzikir. Lalu yang ketiga. Sekarang banyak yang berkata, apa hukumnya maulid? Kita harus tahu apa perbedaan maulid dengan maulud. Apa? Maulid dengan maulud. Maulid waktu yang lahir. Maulud bayi yang lahir. Masa Nabi SAW maulidnya dihukum? Masuk akal? Ngerti? Ngerti? Ngerti enggak? Maulid bayi, maulid waktu yang lahir. Maulud bayi yang lahir. Jangan hukum maulid Nabi. Masa Nabi SAW maulidnya dihukum? Enggak masuk akal. Lalu apa kata Nabi Muhammad SAW? Apakah Nabi SAW pernah bercerita tentang kelahirannya beliau? Pernah.
Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Dzaka yauma wulidtu fihi wa dzaka yauma bu'ithtu wa dzaka yauma unzila alai. Hari itu saya lahir, hari itu saya dibangkitkan oleh Allah, hari itu saya dituruni wahyu, bertemu sama Sayyidina Jibril alaihi salam. Apakah anbiya yang dulu pernah mengasih kepada kita kabar gembira tentang Nabi? Apakah pernah? Pernah. Nabi Isa alaihi salam di dalam Al-Quran beliau di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Siapa itu Ahmad? Diulangi lagi ya. Allah gitu. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Masya Allah, tabarakar rahman. Begitulah jamaahnya Masjid Agung. Kalau semua ngantuk, saya ikut tertidur. Mari kita baca doa tidur. Bismikallahumma. Jangan dibaca sekarang, nanti semua tidur. Lalu Nabi Isa di dalam surat As-Saff di halaman yang kiri. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Lalu apakah Nabi Ibrahim alaihi salam pernah ngasih kepada kita kabar gembira tentang Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam? Pernah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan min anfusihim. Siapa itu? Yaitu adalah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Lalu apakah Nabi Adam juga pernah bercerita, pernah ngasih kepada kita kabar gembira tentang Nabi Muhammad? Pernah. Di dalam doanya apa kata Nabi Adam? Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammad. Semua anbiya itu sudah bercerita. Sekarang yang lagi viral, ada salah satu orang Perancis, dia mengejek Nabi. Betul? Betul enggak? Lalu bagaimana sikap kita? Gak harus. Dari itu ada hikmahnya. Dia ngejek Nabi sehingga banyak orang yang ingin kenal siapa itu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Semua itu yang terjadi di dunia ini ada hikmahnya. Dia ngajak Nabi, lalu semua orang cari di Google, cari bukunya, siapa itu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, kenapa diejek, apa sifatnya, gimana orangnya. Betul. Oleh itu maka al-ulama itu sering nulis ta'lif fi syair. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Allah. وأهداهم إلى الحق طرقا كان خلقه القرآن وشيمته الغفران ينصح للإنسان ويفسح في الإحسان. Ketika ada salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia itu sahabat Nabi lagi muji-muji Nabi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar pujian-pujian itu, apakah Nabi larang? Enggak larang. Lalu bagaimana sikap Nabi? Sakata wa tabassam. Sakata wa tabassam. Senyum. Masya Allah. Bi akramir rusli kunna akramal umam. Karena Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, kita ini bisa menjadi umat yang paling terbaik. Allahumma amin. Sudah dalilnya semua. Sekarang tentang yang larang maulid itu Al-Muhammadiyah. Betul? Betul? Di sini namanya Al-Muhammadiyah. Syaikhuhum, ustaznya mereka yang bernama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, apa kata beliau tentang maulid? Fata'zimul maulidi wattikhadhuhu mausiman
yakunu lahu fihi ajrun 'azim li husni qasdihi. Fata'zimul maulid, orang yang beragungkan tentang kelahiran Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi dari Makkah ke Taif jalan kaki berapa kilo. Kita itu harus tahu semua. Wattikhaduhu mausiman, seperti sekarang kita itu muji Nabi bukan cuma di bulan Maulid, tapi di setiap hari. Buktinya assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh di dalam solat. Buktinya juga di dalam tasyahud, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Engkau harus pakai sayyidina. Enggak pakai, kenapa enggak pakai? Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, ana sayyidu waladi adam wala fakhr, ana sayyidul bashar, ana sayyidul thaqalain. Saya itu sayyid. Lalu kita harus menjemputi Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Andai ada salah satu orang berilmu, dia berilmu, lalu engkau manggil dia dengan namanya. Beliau berilmu tapi engkau manggil dia dengan namanya, apakah dia tersinggung enggak? Tersinggung kan? Itu adalah manusia biasa. Oleh itu maka jangan dibandingkan Nabi Muhammad alaihi salam, jangan dibandingkan Muhammad Nabi alaihi salatu wassalam dengan orang biasa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. An-naf'u qad yakunu bil irsyad wa qad yakunu bil insyad. Apa perbedaan antara irsyad dengan insyad? Irsyad dengan ceramah itu artinya irsyad. Qad yakunu bil irsyad wa qad yakunu bil insyad. Perbedaannya cuma 2 huruf, irsyad dengan insyad 1 huruf ya. Insyad itu muji-muji Nabi, seperti adimis salat ala al-habibi Muhammadi faqabuluha hatman حتما بدون تردد يا 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 Allah. Masya Allah tabarakallah rahman. Mudah-mudahan semua yang ada di sini bisa mendapat syafaat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Semua bisa nyusul ke tanah suci Makkah beserta keluarganya dan insya Allah meninggalnya di Al-Madinah di Maqbarat Al-Baqiyah. Siapa yang bisa meninggal di sana, man mata bil Madinati, mesti dia dapat syafaat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Mesti, itu kata Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Beliau yang bersabda, bukan kita. Oleh itu maka cita-cita engkau ini Pak, walaupun engkau lahir di sini, itu engkau harus cita-citanya meninggal di sana, sehingga yang ziarah ke sana itu bisa mendoakan engkau. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal mu'minat. Salaman itu terbagi 3. Berapa? Yang pertama, salaman yang harus dibalas sama kita. Ketika saya salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang pertama. Salaman yang kedua yang enggak boleh ketika kita lagi sholat. Allahu Akbar, Assalamualaikum Kiai. Itu enggak boleh dibalas, enggak boleh jawab ketika sholat. Kapan? Itu yang kedua. Yang ketiga, salam yang enggak apa ya kalau bahasa Indonesia? Salaman yang ketiga yang enggak didengarkan oleh engkau. Kapan itu? Ketika engkau ziarah kubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba ada orang bangkit, waalaikumsalam. Mau dengar? Mau? Jangan berkelahi antara salaman sebelum sholat dan setelah sholat. Semua itu bagus.
Sebelum salat itu hukumnya mustahab, dianjurkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Setelah salat itu hukumnya mubah. Yang enggak boleh itu ketika kita lagi salat bersalaman. Itu enggak boleh. Allahu akbar, sami'allahu liman, assalamualaikum. Salamanlah. Apa kata Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam? Idza iltaqal musliman, ketika dua orang muslim berjumpa lalu bersalaman, assalamualaikum warahmatullah. Sehat Pak? Kata siapa? Saya sakit. Salam. Sehingga ini semua dosa-dosa dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Indahnya membaca Al-Quran. Kita ngerti atau enggak ngerti apa maksud ayat itu, kita dapat pahala. Itulah Al-Quran. Apakah ada kitab seperti ini? Enggak ada. Taurat, Injil enggak ada. Kita harus sering membaca Al-Quran. Kita ini selalu cari ketenangan. Sudah sukses S1, S2, S3, tapi belum tenang. Selalu cari ketenangan. Di mana terletak ketenangan? Itu di dalam masjid. Kenapa? Kok bisa di dalam masjid? Saya buktikan. Ketika kita masuk dalam masjid, kita membaca doa apa? Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Ya Allah, bukainlah pintu rahmat bagi kita. Rahmat Allah itu terletak di dalam masjid, bukan di mall. Oke? Ngerti Kak? Ngerti Ba? Motor sekelangkong. Saya itu asli Indonesia, tapi saya kelahiran di Mekah. Walaupun saya kelahiran di Mekah, ada yang lebih lama daripada saya. Itu siapa? Onta. Siapa? Pelajaran yang kita dapati dari onta bahwa Abdul Basit jangan sombong. Jangan sampai engkau sombong. Engkau kelahiran di sana, engkau menuntut ilmu di sana. Jangan sombong. Mukmin sejati adalah mukmin yang mampu berkata saat dia kaya raya. Dia berkata apa? La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Saat dia dikuasai oleh Allah, dia berkata apa? Itu titipan dari Allah, itu amanah dari Allah. Saat dia dipuji, diangkat derajatnya, engkau ini syekh, engkau ini ustaz, engkau ini, dia berkata apa? Itulah karunia Allah. Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Jangan sampai engkau seperti Fir'aun. Apa kata Fir'aun? Ana rabbukumul a'la. Apa kata Qarun? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Karena saya pintar, saya bisa jadi kaya raya. Sekarang banyak kayak gitu. Suami Fir'aun, istrinya Asia. Mudah-mudahan insyaAllah yang bisa sabar, ibu-ibu yang bisa sabar, insyaAllah pahalanya luar biasa. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tidak ada di antara kita itu yang sempurna. Man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin. Siapa yang cari saudara yang sempurna, maka dia akan hidup sendiri. Jangan cari orang sempurna. Yang sempurna itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah ala taha salatullah salam. Tawassalna wa bil hadi wa kulli mujahid. Walaupun enggak hafal, enggak apa-apa pura-pura. Tapi alhamdulillah semua di sini hafal. Apa kata ulama tentang berselawat? Wa innal hawaija la tuqda bis salati
ala Nabi Muhammadin alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya semua cita-cita engkau, semua urusan-urusan engkau, bila engkau bersalawat ke baginda Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, Allah akan sediakan, Allah akan kasih kepada engkau. Kuncinya satu, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Mau sallallahu alaihi wasallam boleh, mau Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad boleh, mau salatullah salamullah ala Taha. Siapa itu Taha? Itulah Nabi Rasulullah. Salatullah salamullah ala Yasin. Siapa itu Yasin? Ia itu adalah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Bersalawatlah engkau. Kalimat apa yang engkau sering disebuti, itulah yang bisa dibawa sama engkau ketika engkau menghadap sakratul maut. Bayangkan kalau Bapak sering menghafal lagu India, Humko hami se chura lu, nanti engkau bangkit bersama Shahrukh Khan. Apa iki? Mi badadin nak kaki? Engkau mau jawab apa kalau ditanya sama Shahrukh Khan kayak gini? Kaki mi badadina. Oleh itu maka gunakan lidah ini, oke? Ngerti? Motor sekelangkong. Itu yang saya tahu. Saya itu usia saya 24. Kapan kita berakad? Yang faham alhamdulillah. Yang enggak faham innalillah. Ibu saya itu Pontianak, bapak saya Madura. Kita itu di rumah kalau bicara pakai bahasa Arab, tapi kalau ayah saya kikir pakai bahasa Madura. Saking kerasnya, saking hebatnya. Ya kemna? Iya bah. Itulah keindahan bahasa Madura. Google aja nggak bisa translate. Betul enggak? Betul. Anak tining kaulah anak kiai panika anak kiai. Masya Allah. Sekarang mau azan ya? Azan dulu. Baik.
أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة إلا الصلاة إلا الصلاة على النبي محمد. Semua amalan kita bainal qabuli wa raddiha, antara dikabul antara ditolak, semua amal kita, kecuali illa salah ala nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Cerita ini setelah itu insyaallah langsung kita solat berjamaah. Ada salah satu orang, dia ra'sul munafiqin. Apa artinya ra'sul munafiqin? Ketua munafiqin, gitu ya Ustaz. Ketua munafik yang namanya Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul. Siapa namanya? Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul. Ketika dia sakit, Nabi sallallahu alaihi, dia ini ketika kepala munafik ini, dia selalu ngejek Nabi, selalu melempar Nabi, selalu ejek Nabi dengan lidahnya, dengan amalnya, dengan semua. Dia itu selalu ngejek Nabi. Tapi ketika dia sakit, bayangkan Nabi SAW datang ke rumahnya, ziarah ke beliau. Bayangkan itu Nabi. Selalu diejek sama Abdullah, tapi beliau datang. Ketika beliau datang, lalu ziarah beliau ke Abdullah bin Ubay bin Salul. Apa kata Abdullah bin Ubay bin Salul? A'tini qamisak munna alayya al-yawm wa kaffinni fihi wa salli alayhi. Munna alayya al-yawm, kasihlah kepada saya qamisak, burdah. Ini namanya burdah yang dipakai oleh kiai kita. Ini namanya shimagh, surban. Munna alayya al-yawm wa'tini qamisak wa kaffinni fihi. Lalu dikafankan kamisnya engkau itu ya Rasulullah, kafankan kepada badan saya, wa salli alayya, lalu salatlah ya Rasulullah ke saya, salat janazah. Ketika Nabi SAW mau salat, datang Sayyidina Umar, ya Rasulullah, ini selalu ngejek engkau, setiap hari ngejek engkau dengan lidahnya, dengan amalnya, dengan semua. Apa kata Nabi SAW? Wa wallahi law a'lamu anni astaghfiru lahu fil yawmi 70 marrah, 70 kali. Kalau saya tahu bahwa Allah akan bukai rahmat bagi dia, lastaghfartu lahu. Itulah Nabi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Selalu diejek dengan lidahnya, dengan ini dilempar. Tapi Nabi SAW masih, masya Allah, masih rahmat. Ada kasih rahmat, kasih sayang di hatinya. Ketika Nabi SAW ada di kota Taif, lalu dilempar sama kaum yang ada di Taif, dilempar sama masyarakat ahli Taif. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ketika dilempar, lalu datang malakul jibal, malaikat yang tanggung jawab untuk bukit-bukit. Apa kata malaikat? In syi'ta atbiq alaihimul akhshabain. Kalau engkau mau ya Rasulullah, saya ratakan semua. Tapi apa kata Rasulullah? Jangan. Allahumma akhrij min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la syarikalah. Andai saya Nabi, lalu ditawar sama malaikat, mau diratakan, saya bilang iya, ratakan ya Rasulullah, ratakan semua itu. Tapi itu Nabi, ditawar tapi enggak mau. Apa doanya? Ya Allah, keluarilah dari sulbi mereka, dari cucu-cucu mereka yang bersembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dia mengadu kepada Allah. Apa kata Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam? Anta rabbul mustad'afin, ilaika ashku da'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nas. Dia mengadu kepada Allah. Jangan mengadu di Facebook,
Jangan mengadu di YouTube. Jangan mengadu di Instagram miligram kilogram. Okey? Mengadu kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah suka kalau ada salah satu hambanya lagi mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita mengadu? Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih huwa sajid. Kapan engkau mengadu? Ketika engkau lagi sujud. Mengadu kepada Allah, minta dari Allah, jangan minta dari dukun. Okey? Ngerti? Wallahu a'lam wa ilmuhu atam wa sallallahu wa sallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Aqimis salah. Nanti insyaallah saya diundang sekali lagi di sini ya. Insyaallah. Insyaallah iya apa insyaallah enggak? Undang saya lewat Kiai Hasan ya. Nama saya itu Abdul Basit Musfi. Subscribe, share, komen. Bagi yang belum tahu, mari kita salat.